师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净思弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。师兄师姐，请坐。师兄师姐，selamat pagi ya, 感恩上人说故事。师兄师姐慈济家门，新年快乐ya. Hari ke-11 masih Imlek kita ini, amin师兄。祝福大家快乐、平安、康乐。Hari ini tanggal 1 Februari, ya hari pertama di Februari ini ya. Cerita master, dua cerita ini tentang cinta kasih dan balas budi ya. Jadi sangat menarik. Hari ini saya didampingi mitra badik saya Amir Susyong. Silakan Amir Susyong. Iya, katanya Indra Susyong dan semua Susyong Suci yang mengikuti ya sharing infak siang ya Master bercerita, dan juga katanya Indrawati Suci dan tim infak siang ya yang semua sudah mempersiapkan materi untuk kita belajar bersama. Baik, Susyong Suci, saya mulai dengan episode bunga cinta kasih ya. Jadi nanti Indra Susyong dengan balas budi kura-kura. Ya. Oke, ini item pertama ya. Setiap makhluk memiliki perasaan dan cinta kasih kepada makhluk lain. Seperti dalam kisah ini ya, kita dapat belajar dari induk monyet yang memiliki cinta kasih terhadap anaknya. Dalam kondisi nyawa terancam, induk monyet masih berpikir untuk menyelamatkan anaknya dengan mendorongnya kembali ke pohon, tetapi anaknya terus memeluknya dengan sangat erat. Tangisan mereka sangat memilukan, hingga akhirnya mereka jatuh bersamaan. Jadi tadi kita sudah mengikuti ya cerita Master bercerita tadi ya. Jadi ya ini juga merupakan ini ya hubungan antara ibu dan anak ya. Jadi hubungan ibu dan anak ini tidak hanya ada pada manusia ya, tetapi juga ada pada hewan ya. Seperti contohnya ini adalah kera. Jadi ya ini yang saya dapatkan ini bahwasanya ya kadang-kadang kita selalu berdoa ya untuk semua makhluk. Jadi kita mulai paham ya semua makhluk itu berarti kita sebagai manusia ya, dan binatang-binatang lainnya ya dikategorikan juga semua makhluk. Oke, ini item kedua. Seketika pemburu yang menembak induk monyet itu, hatinya sangat terguncang, seperti ada sesuatu yang retak. Sejak saat itu, dia menjadi pendiam dan tidak pernah berburu dengan senapangnya. Setiap hari dia mengunjungi dan meletakkan bunga segar di depan kuburan di bawah pohon besar. Ada penyesalan di hati pemburu yang selalu datang terlambat untuk direnungkan. Jadi ini perasaan menyesal ya. Jadi kita ya yang sudah ya mempelajari ajaran Buddha ya. Jadi kita senantiasa ya peka ya. Kita senantiasa peka dan sangat hati-hati ya. Jadi kita membentengi ya perisai ya dengan ajaran-ajaran Dharma, sehingga setiap tindakan dan perilaku dan
pikiran kita ya. Jadi selalu di waspada ya. Jadi kita membuat perisai ya, membentengi diri sendiri ya. Kalau di istilah di manajemen itu ya mungkin di risk management ya. Jadi saya coba linkkan ke perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan itu kan ada yang namanya sales ya. Sales itu kan marketing ya, itu maju terus ya, gerak cepat gitu, maju terus. Jadi untuk mengejar penjualan ataupun mengejar profit ya, akan tetapi selalu ada risk management ya untuk mencegah hal-hal ya seperti penjualan yang tidak bisa tertagih ya, dan juga piutang yang terlampau lama ya. Semua ini kan tentunya menjadi hambatan untuk cash flow perusahaan. Jadi risk management ini harus beriringan. Jadi ya kita yang sudah mempelajari ajaran Buddha ya senantiasa mengedepankan ya risk management ataupun perisai kita dalam menjalani kehidupan ini. Oke, ini item terakhir ya. Jadi pesan dalam kisah ini dapat menjadi bahan perenungan bagi kita dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini sungguh menyentuh hati dan mengajari kita untuk terus memberikan cinta kasih kepada semua makhluk. Dengan membangkitkan cinta kasih yang tulus, hidup kita akan penuh kehangatan. Oke, jadi ini merupakan intisari ya daripada kisah ini. Jadi nanti coba dalam sesi sharing ya, saya ingin mengajukan ya suatu topik ya, karena kan sekarang ini kita banyak melihat ya orang-orang yang memelihara anjing, kucing ya, dan dikasih pakaian ya. Jadi saya coba kita diskusikan ya bagaimana tanggapan Sisyong Sechie terhadap hal tersebut ya. Apakah ini ya sama seperti ajaran Buddha ya yang memberikan cinta kasih kepada semua makhluk. Oke, Kanten ya, Sisyong Sechie ini dilanjutkan oleh Indra Sisyong. Kanten. Ya, Kanten ya, Amir Sisyong. Kita hari ini mendapat 2 cerita yang menyentuh, yang bagus ya, Sisyong. Oke, saya lanjut ke cerita yang kedua ya. Intisari yang kedua ini tentang cerita balas budi kura-kura. Silakan, Sisyong, next. Intisari balas budi kura-kura. Yang pertama, semua makhluk di dunia ini memiliki kehidupan dan pikiran yang berbeda-beda. Demi menyelaraskan pikiran setiap orang, Buddha datang ke dunia ini untuk mengajari dan membimbing kita. Saat melihat orang lain berbuat baik dan bertutur kata baik, kita akan turut bersukacita, memuji dan meneladaninya. Tetapi ada beberapa orang mengkritik dan menfitnah mereka. Saat melihat orang lain berbuat jahat, kita akan meningkatkan kewaspadaan dan berusaha untuk membantu mereka mengubah pola pikir. Ya, ini tadi ceritanya saya lihat ada 4 pihak ya. Yang 5 anak nakal, kemudian ada kura-kura yang sekeluarga 5 ya. Ibu dengan 4 anaknya, kemudian ada anak muda, kemudian orang tuanya si anak muda ya. Di sini 4 sisi yang kita bisa lihat ya dari angle-angle yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan juga ya. Tapi di episode pertama ini sudah kita bisa melihat isinya ya. Master tadi juga mengatakan bahwa setiap orang itu mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Jadi tergantung kita nanti cara melihatnya. Walaupun ini hanya cerita dongeng, tapi ini mengandung kebenaran ya. Kebenaran yang tadi Mas Tada menjelaskan ada kebenarannya. Jadi kenapa disebut dongeng? Seolah-olah tadi kenapa kura-kura itu bisa mengumpulkan emas ya, kemudian membeli seekor kerbau kembali, itu sebenarnya dongeng ya, tapi kita bisa merasakan setiap kita berbuat baik, apalagi menolong 5 nyawa ya, itu akan kembali kepada kita hal-hal yang baik.
Oke, poin kedua, meski kisah ini terdengar seperti dongeng. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan, tetapi mengandung prinsip kebenaran. Setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda. Meski ayah dan anak ini harus bekerja keras, tetapi mereka sangat menghormati kehidupan dan memiliki akhlak yang mulia. Berbeda dengan anak-anak itu yang menganiaya makhluk lain dengan kejam hanya demi bersenang-senang. Jadi anak-anak yang menganiaya itu adalah 5 orang anak nakal tadi ya. Kemudian saya melihat cerita ini sangat bagus ya. Ini mereka itu keluarga miskin. Tadi disebutkan ladangnya pun hanya kecil ya. Mereka susah payah mengumpulkan uang itu. Tapi anak muda itu menolong kura-kura. Dia tidak membeli kerbau ya seperti yang dipesan ayahnya. Tapi ayahnya tidak marah ya. Malah mengatakan bahwa ini seekor kerbau diganti 5 nyawa ya. Jadi makanya di dongeng ini mengandung prinsip kebenaran. Kebenaran apa? Hati yang baik yang dia putuskan tadi itu sangat baik ya. Jadi cerita ini tidak seperti kita function yang seperti burung ya, kita beli, kita function, ini berbeda. Jadi anak muda ini melihat on the spot ya, on the spot itu. Jadi 5 anak nakal itu menangkap kura-kura. On the spot dia menyelamatkannya walaupun harus dia menghabiskan uangnya. Jadi sesungguhnya saya kira bisa menangkap ya, ada perbedaan function di sini. Oke, next. Ya, yang ketiga ya, intisari ketiga. Buddha mengajari kita untuk memiliki pikiran dan pandangan yang benar. Setiap orang senantiasa berpikiran dan berbuat baik, maka dunia ini akan menjadi sangat indah. Sebaliknya, melihat orang yang melukai makhluk lain dengan kejam, kita pasti tidak akan menyukainya. Kita hendaknya melindungi makhluk lain dengan penuh cinta kasih, agar hati kita akan dipenuhi kehangatan. Jadi di cerita ini sama dengan cerita pertama, kehangatannya. Bagaimana tadi gorila mendapatkan kehangatannya setelah dia adopsi itu anak kucingnya. Malah Master tadi mengatakan mau ciating ya. Jadi di cerita kedua ini juga mirip ya. Intinya itu kita harus saling menyayangi sesama makhluk. Oke. Demikian ya 3 poin ini. Next, Amir Sesyong. Oke, Kak En, Indra Sesyong, ya kita coba masuki sesi sharing ya. Jadi sesi sharing ini ya kita sama-sama belajar ya. Jadi juga ini saya lihat di partisipan ya, Ruing Sucien tidak ada. Jadi dipersilakan ya, Sesyong Suci yang ingin sharing ya kesannya terhadap F2 Master cerita ini ataupun ya sharing-sharing tentang kegiatan ya. Jadi sebentar lagi di Medan ada kegiatan pembekatan awal tahun ya. Jadi Sesyong Suci yang di Medan sudah mulai melakukan persiapan latihan ya, latihan untuk persamuhan. Jadi mungkin ada kesan-kesan ataupun kegiatan yang lainnya yang ingin disampaikan, dipersilakan ya Sesyong Suci. Sebagai ibu dan anak yang seperti seyogianya, itu anjing itu bisa juga mengajari dia cara bermain ya. Tadi dia bilang interact ya. Interact itu dia tidak mengajari dia menggonggong seperti anjing. Dia mengajari dia cara bermain seperti tadi crawling segala macam cita itu ya. Jadi sangat pintar ya mengajari sesuai dengan kebiasaan dari makhluk cita tadi ya. Jadi kita mungkin nanti ada yang sharing bisa ngambil cerita beberapa cerita ini ya. Ya Amir Sesyong ya. Ya kantornya telah ya, menyampaikannya. Silakan ada tambahan. Ya, ini begini Sesyong. Tadi kan juga saya ada
mengambil satu topik ya. Bahwasanya kan tadi kita lihat ada anjing ya, dan juga ini karena di Australia ya cheetah itu ya mungkin itu sejenis kucing hutan ya, itu binatang buas ya. Jadi binatang buas pun kalau diberikan cinta kasih, dirawat dengan baik ya, itu pun tidak akan menjadi buas gitu ya. Jadi yang kalau kita di Indonesia ini kan banyak kita melihat ya eh, majikan-majikan ada yang membawa anjing ya sama kucingnya yang diberi pakaian ya. Jadi saya sih ingin mendengarkan ya bagaimana pendapat ya Sesiong Secie gitu ya terhadap fenomena tersebut ya. Jadi fenomena tersebut ini ya sehingga anjing ataupun kucingnya diberikan pakaian ya sambil kadang-kadang dibawa mobil ya, jendelanya dibuka ya, yang nampak itu ada anjing ya kan. Nah, ataupun kucing. Jadi bagaimana pendapat ya Sesiong Secie terhadap ya fenomena tersebut. Ya mungkin kita bisa sharing bersama ya. Jadi ya kita sih ingin mendengarkan ya. Karena kan kalau kita sendiri kan pandangannya kan berbeda-beda ya. Seperti tadi di cerita kedua ya, pandangan ayah sama anaknya juga berbeda gitu ya. Padahal mereka adalah satu keluarga. Jadi semua pandangan ataupun pendapat itu ya kita bebas untuk men-sharingkannya. Ya, dipersilakan ya Sesiong Secie. Ya, cerita hari ini sebenarnya banyak yang bisa di-share ya Sesiongnya. Itu Ya, tadi 5 anak nakal. Itu perangainya nakal ya. Kemudian kura-kura itu diceritakan dibantu, kemudian dia balas budi. Jadi kita diajari di sini. Kemudian ada lagi anak muda yang baik hati ya. Bagaimana dia memutuskan membeli kura-kura tadi demi 5 nyawa. Terus yang keempat itu setelah pulang tanpa hasil, ayahnya tidak marah, malah mengatakan daripada 1 ekor kerbau ini diganti 5 nyawa ya. Jadi di sana ayahnya mengajarkan itu seperti cinta kasih yang kita inginkan mengikuti Secie, itu intinya cinta kasih. Jadi saya lihat angle-nya kalau masing-masing melihatnya sangat bagus. Silakan Sesiong Secie ya. Saya rasa ini banyak ide ya kalau mau sharing ya. Ya Amir Sesiong ya. Mungkin ya, ya masih pagi kali ini jam 7 sekian, banyak waktu. Silakan Sesiong Secie. ya. Dengan sharing-sharing seperti ini ya Sesiong Indra ya. Jadi kita itu belajar ya, belajar untuk menyampaikan maksud kita itu dengan susunan kata-kata ya Ya. yang lembut lah ya, yang lembut ya, yang baik ya. Jadi saya teringat ya Sung Indra ya, sewaktu saya mendengarkan sintaks yang pertama kali ya. Jadi nggak paham ya, Master itu mau cerita apa sih gitu ya. Jadi ya karena kelembutan suara dari Master ya membuat saya mendengarnya itu merasa nyaman gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang pun ya kadang-kadang ya kita ada kesibukan ya kita bisa memutar YouTube atau apa ya tapi kita karena kita ada kesibukan maksudnya kegiatan lain ya sambil kita mengerjakan sesuatu, kita mendengarkan suara Master itu juga ya sangat menyejukkan hati kita ya, sehingga pikiran kita ya sangat nyaman gitu ya kan, karena apa yang disampaikan Master itu sebetulnya adalah ulangan ya. Yang penting kita paham ya apa maksud ataupun visi misi dari Master mendirikan Secie ini. Sesiong, Oke, kita banyak mungkin belum ada apa, saya mungkin boleh cerita pengalaman saya sedikit ya, ambil waktu sedikit. ya, Itu silakan Sesiong. tentang 5 kura-kura. Saya teringat waktu saya kecil masih SD ya, orang tua saya sendiri ya, papa saya. Itu dia seorang sales yang dia pedagang sendiri yang menjual semua ya. Kita dulu kehidupan sangat sederhana. Sulit sekali mencari penghasilan ya dulu.
Itu tahun 80-an awal ya. Saya masih SD. Jadi dia ke Aceh ya, ke daerah Sigli kalau nggak salah. Karena cerita ini sangat menyentuh, saya ingat sampai hari ini saya masih ingat. Kan kalau cerita waktu kecil kan tidak semuanya kita ingat ya, Sejong. Jadi diceritakan dia menghabiskan uang 50.000 papa saya. Untuk apa? Saya bilang ini kok kan saya udah dari SD masuk SMP 1 sudah mulai membantu ya hitung-hitungan setiap papa pulang dari Aceh saya hitung. Kemudian dia mengatakan dia melihat nelayan ya mungkin ya menangkap seekor penyu yang besar di daerah Sigli, pinggir pantai, laut atau sungai saya tidak tahu, tapi penyu harusnya di laut ya. Jadi mau dijual ke pasar untuk dijual ke pedagang ya mungkin jadi sop ya atau apa. Kelihatannya sangat besar ya, itu diameternya katanya sudah hampir 1 meter. Nanti dia kasihan, kemudian dia membeli, nah dia menghabiskan 50.000. Waktu itu uang sangat besar ya, kalau nggak salah 1 US dollar cuma 400 atau 500 rupiah ya, waktu itu. Jadi kura-kura itu ditandai, kemudian dilepas, dia melihat kura-kuranya berenang jauh, kemudian menyelam sebentar, hilang ya. Walaupun habiskan uang 50.000, tetapi hatinya sangat senang katanya. Nah, cerita tadi juga ya, kita membantu, kemudian dia kerbaunya kan balik ya, itu hanya dongeng, tapi kenyataannya memang pada tahun itu ya, beberapa tahun kemudian kita melihat bisnis papa saya semuanya berjalan sangat bagus loh, sangat bagus. Kita tidak seperti mengatakan kita keluar membantu sesuatu, besoknya harus ada apa ya, lihat hokonya ya. Itu kita tidak missing tentang ini, tapi percayalah tadi Master mengatakan itu suatu kebenaran. Nah, kebenaran artinya ini kamu berbuat baik maka akan dibalas dengan yang baik. Makanya saya sampai hari ini masih ingat ya. Dan sejak itu kita ke keluarga tidak makan sup penyu, nggak makan lagi seperti lele, belut, nggak makan semenjak itu loh. Padahal sebelumnya masih ada. Jadi memang Ya. benar ya, function yang demikian sangat berarti ya. Jadi kalau beda dengan tadi saya cerita, kalau function itu di jalanan ya, di jalan itu orang jajakan itu saya rasa sejauh banyak sudah dengar cerita ya bagaimana nasib burung itu ya. Jadi makanya di Suci selalu diajarin suatu perlakuan yang bijaksana. Kita baik hati, kita kasihan sama burung atau binatang lainnya, tapi tidak tepat. Jadi saya rasa saya sudah tahu kalau bagaimana cara function yang tepat ya. Ya mungkin Amir Susyong mungkin ada cerita tambahan. Silakan Kalen ya. Ya, ini sejauh semua sudah tahu lah mengenai vegetarian ya. Jadi dengan bervegetarian itu ya kita sudah melakukan function ya pada istilah pada zaman lama itu ya. Jadi ini ya, ini hari ini kok sepi ya Sesiong ya. Padahal ada 143 partisipan loh. Ya. Nah, jadi dipersilakan ya Sesiong Suci ya. Mungkin Aini Lijaya Suci ya. Menang kuis kadang-kadang sibuk. Ini agak pagi ya, mungkin dia bisa memberikan 1-2 kalimat pada kita ya Sejong. Masuk kuis. Ya, Aini Lijaya, oke, sudah ada di partisipan. Ya, Kanten Suci. Selamat pagi. Ya, Kanen Suci. Selamat pagi. Kyonghi kok ya. Pagi, Gyonghi. Kyonghi ya, sampai Cap Gome ya. Iya. Indra Ramli Sesyong. Ya. Amir Sumardi Sesyong juga. Sama ya. Sama-sama 新年快乐. 祝福大家. Taan Sanzen, Siang Kuse ya. Tiap hari kita sangat menarik ya. Luar biasa ini Sanzen bercerita ya. Kemarin ada juga yang dalam bentuk manusianya yang bukan yang tempo dulu ya, yang masa kini ya. Jadi sangat menarik. Setiap hari saya juga sangat
mengeluangkan waktu ya, segera-segera semuanya dikerjakan dengan segera-segera. Jadi hari ini kebetulan sempat untuk berbagi ya. Tadi kan ada cerita yang pemburu ya, memburu monyet ya, dengan seorang ibu dengan anaknya. Itu sangat membuat kita terharu ya. Dan yang dia tidak mempunyai rasa cinta kasih, dia juga bisa terharu ya. Karena itu kasih sayang ibu dan anak itu sangat luar biasa ya. Seorang ibu akan mementingkan segala kepentingan anak di atas segalanya. Jadi kita juga masing-masing mempunyai seorang ibu ya. Jadi jangan lupa mucingnya budi seorang ibu. Ya mungkin ini sharing saya. Ya. Kita berbalas budi orang tua kita dengan berbuat kebaikan, kebajikan, dengan turun ke masyarakat. Kebetulan orang tua saya sudah tiada, tapi saya masih punya mertua mama. Saya menyayangi dia. Saya menghormati dia. Saya patuh dengan apa yang beliau katakan. Itu yang hanya bisa saya lakukan. Saya menyenangkan dia. Saya tidak memberikan berita yang tidak baik. Saya akan memberitakan berita baik di hari tua beliau. Mungkin ini aja. Kan semuanya cukup aja. Ya, kanannya ini di JSC. Memang benar ya. Kemarin saya pelajari ya, ini dua cerita ini juga ya. Kami sebagai moderator kan satu hari sebelumnya kan di-share ya. Padahal cerita tentang kera tadi ya, antara ibu dan anak yang sempat ibunya luka tertembak. Saya sudah lebih dari sekali nonton video ini ya. Tapi semalam saya masih bisa terenyuh ya. Hampir menitikkan air mata tiba-tiba ya. Saya lihat karena momen-momen dia sedang gantung di pohon tadi, dia berusaha menaikkan anaknya tapi tidak punya kekuatan ya. Kemudian si anak juga tidak mau lepas. Akhirnya dua-duanya jatuh ya. Memang mucing ta'ai itu tidak ada syaratnya ya. Kadang-kadang kita melihat manusia itu, seorang ibu itu punya perangai karakter berbeda. Baik Anda melihat seorang ibu itu kadang baik atau buruk, tapi terhadap anaknya itu tidak bisa tidak ada tawar menawar lagi lah kalau saya lihat. Saya rasa makhluk hidup lainnya seperti binatang itu kalau melindungi anaknya itu pun itu tanpa batas ya. Banyak kita lihat di Animal Planet ya bagaimana seorang singa melindungi anaknya, bahkan dia berani bertarung sama singa jantan lainnya ya. Ya karena singa jantan lainnya akan menghabisi anaknya kalau dia mau mengikuti gabung di grup kelompok tersebut. Anak ayam sama induk ayam itu banyak kita lihat juga. Jadi unlimited ya dan tidak ada meu tiao chen de ayah. Betul. Saya juga sangat mencintai orang tua, apalagi ibu ya. Ya. Ya silakan namanya. Jadi begini Susyong. Jadi kan juga saya sendiri juga kedua orang tua sudah pass away ya. Jadi kan kita mendapatkan ajaran ya dari Buddha ini, dari master ini kan mengenai kalau kita ya maksudnya teringat ya kepada cinta kasih kedua orang tua yang pass away itu kan berarti rawatlah badan kita ini ya jasmani ini dengan sebaik-baiknya dan melakukan kebajikan ya. Jadi ini kan yang kita sudah pahami ya Sung Indra ya. Cuma kan kita kan juga kepingin ya anak-anak kita ini juga ya. Jadi istilahnya anak-anak kita itu menghormati kita itu ya bukan dengan budaya Chinese lah ya. Maksudnya bukan tidak perlu dengan budaya Chinese. Yang penting dia menjaga jasmani dia dengan baik aja. Ya kan karena mereka masih muda. Ya kan. Kadang-kadang mereka juga telat makan ya. Nah, jadi terus malam juga nggak cepat tidur ya karena usianya masih muda. Jadi mungkin ini Sesyong Sece ada tips-tips ya. Bagaimana kalau kita sudah mengerti ya, mengerti daripada ajaran master, ajaran Buddha,
bagaimana kita menyebarkannya, ya. Terutama kita menyebarkannya nggak usah jauh-jauh deh, ke keluarga kita dulu aja deh, ya kan. Ya, saya sendiri aja sampai hari ini ya, sampai detik ini juga ya belum berhasil ya mengajak keluarga saya gitu ya di dunia suci. Nah, jadi kadang-kadang ya itulah yang menjadi apa ya dalam hati saya gitu. Ya kan, jadi berarti ya saya menilai diri saya sendiri ya belum cukup mempraktekkannya gitu, ya kan, sehingga keluarga saya, istri saya, anak-anak saya ya tidak mau bergabung di suci gitu. Tapi mereka tahu saya itu relawan suci, melakukan kegiatan suci, ya. Dan ya ini juga mungkin ya kalau untuk menghibur hati saya sendiri, ya tentunya kita mengambil kata-kata setiap orang jodohnya beda-beda, ya kan. Ini Betul. artinya menghibur diri saya sendiri gitu, ya kan. Tapi kan kita kan ya ingin mendapatkan apa ya istilahnya ya kalau menghibur diri kita sendiri itu kan kita sudah maksudnya ya saya ingin menfeedback gitu ya, mencerminkan diri, ya kan. Nah, mencerminkan diri kenapa ya mereka ya tidak, padahal menjadi relawan itu akan memberikan dampak positif ya kepada siapapun gitu. Ya. Benar Mungkin ya. saya ada yang Jadi keluarga saya juga demikian ya. Tapi saya dengan wajah suci ya, dua-dua masuk suci ya. Jadi adik saya itu melatih suci itu adik saya. Jadi dia masuk suci belakangan ya, kalau nggak salah selisih 2 tahun. Tapi dia berbuat lebih banyak, lebih kencang ya sucinya. Jadi saat walaupun saat mencapai abu putih logo ya, ya walaupun itu baju itu bukan sesuatu yang dikejar, tapi kan dicuci kan ada seperti itu. Saya duluan, tapi Southern-nya dia duluan ya. Jadi disinilah bedanya, dia mengikuti, tapi dia lebih cepat gitu. Jadi tidak harus kita berjalan bersama. Ini seminggu ini kan selama Chunjie, ini kan semuanya master bercerita ya, Susil Amir ya. Jadi ya kita bukan hal-hal yang lebih simpel, bukan. Saya pernah tanya saat acara Sao Susilnya, bagaimana di vihara itu seperti di suci itu para bikuni belajar itu dharma ya, apakah sangat dalam dibandingkan dengan kita mengikuti cerita master seperti ini? Apa jawabnya? Dia bilang sama aja. Apa yang sama? Ternyata sama-sama tidak gampang dilaksanakan katanya. Ya, betul ya. Jadi seperti cerita master itu banyak menyinggung yang sebelumnya Tanchen Mani, semua itu manusia itu ada ya, cuma kadarnya berbeda aja. Mungkin kita menganggap orang itu Tanchen, tapi kita sendiri mungkin ada sedikit ya. Mungkin versinya lain. Ya, makanya itu ada bahasa tamak ya. Kenapa disebut tamak? Tamak itu bahasa manusia bukan dikirim dari Tuhan ya. Jadi kita manusia greedy bahasa Inggrisnya ya. Tan itu di Zhongwen, kita bahasa Indonesianya tamak. Kan mereka tidak ngajarin kita kenapa bagaimana tulis kata tamak ya. Kita manusia nggak tahu berapa menciptakannya. Karena manusia sendiri menggambarkan sifatnya. Manusia cinta kasih juga sifat manusia, benci juga sifat manusia. Jadi sebenarnya kita menggambarkan sifat kita sendiri, kemudian dalam ajaran Buddha bagaimana kita bisa mengarah ke jalan yang benar ya. Tadi dikatakan Buddha datang ke dunia ini ya untuk membimbing kita. Karena apa? Karena melihat itu kehidupan dan pikiran setiap manusia berbeda-beda. Ya, seperti tadi anak nakal pikirannya beda ya. Kemudian anak muda tadi, orang tua tadi. Jadi Buddha datang ke dunia membimbing kita semua dengan dharma ya. Mungkin masih belum ada ya yang raise hand ya, sosialnya. kita masuk kuis saja gimana Susyong? Ya, boleh silakan sosial. Nanti mungkin ada timbul ya dari kuis ya. Ya, jadi ini saya masuk di cerita pertama ya. Jadi cara menjawab kuis ini tetap sama ya, seperti biasa ya. Dan ini untuk
cerita pertama adalah bunga cinta kasih. Oke, kita masuk di pertanyaan pertama ya. Di sebuah desa di Jepang ya, tinggal seorang pemuda yang sangat pandai berburu. Bagaimana sifat pemuda tersebut? A. Berhati jujur. B. Berkelakuan sopan. C. Hatinya tidak memiliki cinta kasih. D. Berwelas asih. E. Suka berbohong. Oke. Silakan Sesong Suci, partisipasi sangat dibutuhkan. Ini everyone juga sudah terbuka. Saya juga heran kenapa tidak ada yang jawab. Ada 1, 2, dan ini saya tidak menghitung ya. Saya tidak menghitung mundur. Jadi nanti tim yang akan menentukan stopnya. Oke, jawabannya adalah C ya. Tidak memiliki cinta kasih. Oke, lanjut di pertanyaan nomor 2. Binatang apa yang ditembak olehnya? Nah, ini pasti seru nih jawabannya. Seekor ibu monyet dan anaknya. B. Seekor gajah dan anaknya. C. Seekor semut dan anaknya. D. Seekor kuda dan anaknya. E. Seekor ayam dan anaknya. Oke, silakan dijawab ya Sesong Suci. Saya tidak akan menghitung mundur. Oke, jawabannya adalah seekor ibu monyet dan anaknya. Oke, kita lanjut ya di pertanyaan ketiga, kuis nomor 3. Apa yang menyebabkan sifatnya berubah setelah sang monyet dan anaknya mati tertembak? Jadi ini sifat pemburu ya, apa yang berubah? A. Temannya menyadarkannya. B. Keluarga menasehatinya. C. Sadar bahwa ia membutuhkan teman. D. Sadar bahwa hewan memiliki cinta kasih. E. Dia tidak berubah sama sekali. Oke, silakan dijawab. Ya, saya tidak akan menghitung mundur. Oke, jawabannya adalah D ya, bahwasanya semua hewan itu juga memiliki cinta kasih. Ya, ini juga ada ditampilkan ya. Master mengatakan bahwasanya ya hewan juga memiliki perasaan dan cinta kasih. Oke, lanjut Sesong. Baik, ya. Di cerita kedua itu balas budi kura-kura ya. Nah, kita lihat pertanyaan yang keempat. Dalam cerita balas budi kura-kura, apa yang dilakukan sekelompok anak terhadap 5 ekor kura-kura? A. Mereka membawa pulang kura-kura. B. Mereka memeluk kura-kura. C. Mereka membungkus kura-kura. D. Mereka mengikat badan kura-kura. E. Semua salah. Ya, tadi Sung Suci ada ikut ceritanya, ini pasti tahu ya jawabannya. Jawaban akan dihentikan atau di stop oleh host ya. Nah, kita tidak menghitung mundur. Silakan. Oke, jawabannya adalah D ya. Mereka mengikat badan kura-kura. Ya, seperti di gambar ini ya. 5 ekor diikat semua. Oke, next. Apa yang dilakukan sang pemuda untuk menolong 5 ekor kura-kura? A. Sang pemuda memohon. B. Sang pemuda membelinya. C. Sang pemuda menjualnya. D. Sang pemuda meninggalkannya. E. Tidak ada yang benar. Ya, silakan Sesong Suci. Ini banyak yang mengikuti dengan bagus ya. Jadi jawabannya adalah tadi yang nomor 5 sudah ada jawabannya. Oke, B ya. Jawabannya sang pemuda membelinya tadi ya. Oke, next. Sesong. Yang keenam. Apa pesan yang didapat dari cerita balas budi kura-kura? A. Kura-kura bisa membalas budi manusia. B. Jauhkan diri dari kura-kura. C. Setiap makhluk hidup memiliki karma sendiri.
D. Manusia saling menyayangi. E. Pandangan hidup setiap orang berbeda. Belajarlah untuk selalu berbuat baik. Silakan Sejong Sece. Ini ada yang mirip-mirip ya. Kadang-kadang ada dua jawaban yang sepertinya sudah tepat ya. Oke, silakan lanjut. Ya, jawabannya E ya. Pandangan hidup setiap orang berbeda. Belajarlah untuk selalu berbuat baik. Ya, ini ada tampilan. Master tadi menjelaskan pandangan hidup setiap orang berbeda-beda dan berbuatlah baik ya. Ini dua cerita yang sangat mendidik ya, inspiratif, mengharukan, menyentuh. Wow, komplit. Jadi bagaimana Abang Sejong ya? Kalian ya semua partisipan telah menjawabnya. Ya, Kanten ya. Ini Sejong Sece sudah mengikuti kuis ya, dan sambil menunggu rekapan pemenang ya. Jadi bagi Sejong Sece yang ingin sharing silakan raise hand ataupun langsung buka mic ya. Dan ini ya sebetulnya ya sharing-sharing ya di komunitas suci ini ya istilahnya lebih fungsian ya, lebih leluasa untuk dilakukan ya. Ya, karena kadang juga begini ya, Sejong Indra ya, kita kan Ya. sekarang pandemi kan sudah ya istilahnya sudah hampir berlalu dan kita kembali bertemu dengan kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas kita ya. Jadi kadang-kadang kan ada waktu yang tepat ya kita coba menyebarkan ya istilahnya ajaran dari suci ini ataupun memperkenalkan suci ini ya di komunitas-komunitas itu kadang-kadang kita tidak leluasa ya untuk menyampaikan topik-topik seperti itu ya. Jadi kalau kita di komunitas suci ya kita sharing itu ya lebih leluasa untuk sharing ya. Dan juga tadi kita mendengarkan bahwasanya pandangan dari setiap manusia itu berbeda. Jadi tentunya pendapatnya tentu berbeda ya. Seperti angka 6 sama 9 ya sesungguhnya. Ya, dibalikin aja. Tergantung bagaimana memandangnya ya Sejong. Sebenarnya kita di suci kan sering diajarin ya 6 paramita ya, Sejong suci 6 paramita kita tahu. Kemudian kalau kita dalami ada 10 paramita ya, ada tambahan 4. Itu yang ketujuh itu metode terampil. Itu di waktu dulu Master pernah jelaskan ya, tambahannya di 4 belakangnya. Yang ketujuh metode terampil. Mengajarkan Dharma dengan metode terampil. Salah satunya adalah ini, Master bercerita. Jadi metode terampil itu memberikan satu apa ya? Kalau Dharma itu kita serap setiap kita mempelajarinya, baik pengetahuan kita berbeda ya, tingkatannya berbeda, tapi tidak bisa salah serap. Karena kalau dicerita masa bercerita ini dia lebih simpel ya. Jadi anak-anak, remaja, orang tua kalau menyerapnya itu tidak bisa terjadi false stem ya terhadap Dharma. Kan kita takut cerita ke B Dharmanya jadi beda, terus menjauh tidak benar ya. Kalau di cerita Master itu ini hal-hal demikian bisa dicegah ya. Nah, simpel-simpel kayak kemarin ada cerita gajah ya. Jadi simpel tapi mengandung kebenaran. Oke, Amir Sesiong silakan, ini sudah tampilkan pemenangnya. Ya, ini selamat ya untuk pemenang kuis pada hari ini ya. Hari ini sudah memasuki bulan Februari tanggal 1 ya. Jadi tanggal 1 itu merupakan awal ya. Jadi awal dari bulan Februari ini. Oke, ini untuk cerita pertama Bunga Cinta Kasih itu pemenangnya adalah Henny Rosita Sece dari pusat. Dan kedua itu Nola Sece ya. Ini nanti silakan ya Nola Sece untuk menginformasikannya sekaligus sharing bersama kita ya dari komunitas mana. Dan yang ketiga ya Yani Sece dari Barat 1. Dan untuk cerita kedua Balas Budi Kura-Kura
Ya, ini pemenangnya Dewi Secie Utara 2. Dan yang kelima adalah Aini Lijaya Secie dari Medan. Dan yang keenam adalah Leo Lianto Sesyong dari Medan. Oke, ini dipersilakan ya untuk sharing ya bagi pemenang yang leluasa. Ya, itu yang pertama adalah Henny Rosita Secie. Henny Rosita Secie. Saya cek. Henny Rosita Secie masih ada di partisipan. Ya, Pagi Sesyong. Ya. Pagi Sesyong, izin tidak sharing dulu ya. Oke, ini juga sudah sharing ya, mengucapkan selamat pagi ya, Kanton ya, Secie. Dan dilanjutkan dengan ya, Kanton Secie, Nola Secie. Silakan Nola Secie. Ini kita juga belum tahu dari komunitas mana. Ya. Soalan Sesyong, Nola Secie dari Utara 2, Sesyong. Ya, Oh, Sesyong Utara pagi. Sesyong, maaf belum Ah. bisa. Maaf ya. Ini oke. Baru mulai ikut Senfas yang pagi-pagi, jadi belum ngerti, belum paham gimana ya Kak sharingnya. Ya. Kanton ya, Nola Secie ya, yang semua itu Ya, dimulai dulu dari yang lain sharingnya gimana, soalnya masih malu. baru ini ikut yang Senfasnya yang pagi biasa, yang malam doang. Ya. Sharing itu simpel bagaimana? aja ya, Amir Sesyong ya. Ya, bagaimana perasaan Sharing yang Anda, Secie, ringan-ringan kalau saja. ikutin pagi sama malam apa bedanya, Secie? Kita juga ingin tahu, soalnya belum pernah ikut yang malam, Secie. Makanya belum terlalu itu, kalau pagi kayaknya berat-berat sharingnya. Belum ngerti sharing apa. Ya, mungkin sambil apa sih berkegiatan pagi-pagi ya, sambil dengar ada master bercerita, jadi sedikit tahu lah gimana apa ya, Dharma ya, belajar Dharma ya gimana ya. Gitu Nola aja. Secie. Nola Secie. Tadi Nola Secie ada nonton ya, bagaimana itu ibu dari kera tadi, monyet tadi ditembak ya saat tergantung di pohon. Nola Secie ada nonton ya, perasaannya seperti apa? Gimana rasanya? Ada nonton ya tadi yang pertama ya, sempat ya, Nola Secie. Oh. Rasanya kalau lihat hewan dicerita begitu juga di kehidupan nyata juga ya gimana ya, nggak enak ya, kasihan ya sama makhluk hidup ya. Ini saya juga lagi masih mau belajar, mau bervegetarian buat hewan-hewan biar nggak gimana ibadahnya. Ya. Ya, gitu aja sih. Makasih siang Kanan. Kanton Secie. Itu udah sharing ya, Sesyong ya. Udah bagus. Bingung ngomongnya. Ya. Udah bagus sih, Secie, karena semuanya dimulai dari sedikit ya, seperti Secie ini juga dibentuk dari 50 sen ya, dari celengan bambu ya. Jadi kita belajar untuk menghargai yang sedikit itu ya. Itu yang saya dapatkan ya dari kata sedikit ya, 50 sen. Oke, ini Yani Secie, silakan. Ya. Ya. Pagi Sesyong. Saya di jalan tapi kedengeran nggak ya Sesyong ya? Jelas sekali Secie, malahan stereo.
Iya, saya juga pemula dan saya juga ini ya masih belajar, tapi saya akan coba ya untuk sharing ya, Sisyong. Silakan Sece. Saya seperti Sisyong Indra tadi, saya sudah berapa kali menonton cerita yang ibu monyet dan anaknya yang tertembak pemburu ini. Setiap kali nonton saya pasti nangis dan terharu. Ingat perjuangan ibu ya. Sama seperti saya gitu, ingat perjuangan mama saya, jadi selalu menangis habis nonton cerita Master itu. Masa kecil saya juga ini ya selain selain melihat perjuangan ibu, saya juga ada di sekitar saya itu ada ini Sisyong yang senang memakan daging anjing, dan anjing dipukulin gitu dulu supaya katanya kalau daging dipukul itu manis katanya nanti waktu dimakannya. Tapi saya yang mendengarnya itu sampai ikut menangis karena anjing itu akan meraung-raung gitu kan, karena dipukulin dulu gitu kan. Itu cuma sharing aja. Anjing juga makhluk hidup gitu ya. Kalau kita digituin juga kan pasti akan bagaimana gitu ya. Jadi saya itu aja, itu cuman itu aja ya sharingnya untuk yang cerita yang Yani Sece, ini saya mau tanya sedikit ya, bagaimana pendapat Sece kalau lihat ini juga mau nanggapin Sisyong yang cerita anjing yang itu di pakaian gitu ya. Saya agak diberi pakaian. Iya, agak sedikit kurang setuju ya Sisyong, karena anjing itu ada binatang itu ada semacam perlindungan gitu ya. Misalnya kura-kura dia punya batoknya gitu kan ya untuk melindungi diri gitu ya. Kalau anjing untuk melindungi dari dingin dia ada bulu gitu ya. Nah, agak sedikit kecenderungan sekarang manusia itu terutama di negara modern itu tidak mau punya anak. Jadi dia melihara anjing. Anjingnya itu jadi seperti dimanusiakan gitu kalau menurut saya ya, Xiong. Itu pendapat saya pribadi, mungkin ada unsur manusia cinta kasihnya setuju, tapi kalau menurut saya itu terlalu berlebihan gitu ya. Itu menurut saya sih, tapi saya kan masih belajar, siapa tahu saya juga salah ya Sisyong. Itu aja sih pendapat saya. Kan Sisyong. Kan ya Nola Sece ya, jadi logika ya, ini sharing dari Nola Sece ya, bahwasanya semua binatang itu secara alami itu sudah mempunyai istilahnya alat ya ataupun organ untuk melindungi tubuhnya dari kedinginan ya. Jadi sehingga Yani Sece itu ya kayaknya. bukan Nola. Sorry. Yani Sece. Ya. Sorry ya Yani Sece ya. Jadi salah menyebutkan nama ya. Sangat logika ya sharing dari Sece itu. Ya, jadi selanjutnya lanjut Sisyong Indra. Oke, jadi cerita kedua tentang balas budi kura-kura ya. Pemenangnya itu yang keempat itu Dewi Suce dari Utara 2. Ya, kami persilakan sharing. Sudah chat tadi Sisyong ada permisi tidak bisa chat. Oh ya, Ani Wijaya Suce tadi ada sharing yang mungkin Abang mau tambah Suce. Ya, Indra Lemli Sisyong mau tambah dikit. Kebetulan Ya, ini silakan. balas budi kura-kura ya dalam cerita Master Senin hari ini. Saya mau canhui juga ya, mau tobat ya. Dulu sebelum mengenal suci, kita ini mendengar kalau kita melepas kura-kura itu tengmia ya. Lucu ya, sangat lucu ya. Jadi canhui. Jadi waktu itu saya melepas kura-kura juga melepas makhluk hidup masih belum mengerti ya. Jadi terakhir sekarang kita sudah jadi insan suci, kita baru mengerti itu kita bervegetarian itu juga salah satu bentuk function ya, melepas ya. Jadi waktu bercerita tadi kan kita lihat ya, anak muda itu dia membeli kura-kura tanpa pamrih ya, dengan hati yang sangat polos. Jadi kita kembali kepada kita sendiri, kita sangat ini ya,
banyak kebodohan ya sebelumnya ya. Jadi setelah jadi insan suci kita belajar banyak. Di sini kita belajar banyak. Jadi Chan Hui, saya Chan Hui. Kak ya bertobat. Kak suci. Ya, karena ya ini suci telah sharing ya, sangat bagus. Memang berbuat baik itu kita mulainya dari kantong ya, kantong lanjut singtong ya. Kita juga mempunyai jiwa empati ya, empati akhirnya kita kasihan dan ingin melindungi binatang itu, disitulah cinta kasih. Jadi makanya suci itu membantu dengan hati cinta kasih ya. Memang makhluk hidup itu banyak yang kita dengar cerita-cerita, seperti ada yang literatur yang menulis kita tidak boleh memakan beberapa binatang. Nah, ini beda, ini bukan dicuci ya. Seperti kuda katanya, gajah, kemudian beberapa yang anjing. Itu mereka punya apa ya? Pikiran katanya. Tapi yang lainnya itu kurang di pikirannya, ingatan maksudnya, ingatan. Tapi saya tidak begitu setuju. Saya melihat nyatanya itu seperti merpati juga punya daya ingat yang bagus ya. Jadi bukan hanya beberapa binatang tadi yang tidak boleh dimakan, banyak ya. Buaya juga, kita tahu buaya kan punya pasangan hidup yang paling apa ya, dia tetap ya. Tidak berpindah-pindah, dia tetap walaupun dia itu binatang buas sekali ya. Kenapa dia bisa ingat pasangannya? Jadi berarti ada pikiran daya ingatnya. Ya, kalian ya, ini suci ya. Next Teorianto Susyong. gimana? Susyong. Ini nampaknya ini Dewi Suci ada buka mic ya. Oh ya. Apakah ingin sebut atau terbuka sendiri? Susyong, Suci Dewi. Oke. Mau sharing silakan, Dewi Suci. Pemenang soal keempat hari ini ya, mungkin. Ya, sudah apa ini Suci? Susyong. Oke. Next, Leo Rianto Susyong. Ini mitra bajik kita. Kapten di persamuhan, silakan Susyong. Iya, kan Indra Susyong, kan Amir Susyong. Ya, chào anh Susyong Suci. Kan sang ren Susyong ya. Ya, Yonghi ya Susyong men. Yonghi. Ya, senang ya. Tiap hari itu bisa mendengarkan Dharma ya. Hari ini ya kembali ya kita mendengarkan dua cerita yang sangat bagus ya. Dan membuat saya itu kembali merenung ya. Itu gunanya ya. Kita itu mendengarkan Dharma, ya kita itu harus ya merenung ya. Sehingga ya apa yang dibabarkan Master itu bisa kita serap ke dalam hati yang paling dalam ya. Untuk kita menjadi bekal kita ya di perjalanan menapaki jalan Bodhisattva ini. Nah, cerita tentang Fansen, dulu sebelum masuk Suci itu saya sangat rajin ya, tiap minggu itu beli lele, beli penyu, untuk lepas ke sungai ya. Kemudian saya teringat ya, waktu kecil itu ya saya kan tinggalnya dekat pasar ya, pasar Sambas. Jadi sangat dekat ya untuk jalan ke pasar ya. Nah, tiap hari itu untuk melalui pasar itu saya selalu melihat orang itu memotong ayam ya. Ayam yang ada di kandang itu saya lihat ya. Waktu itu saya masih sekitar 4 tahun, 5 tahun ya. Saya melihat ayam-ayam yang ada di kandang itu ada yang warna-warni ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Ya, saya merasa sangat lucu ya. Ya, namanya anak kecil ya. Nah, kemudian ada 1 ekor yang 2 ekor ya kadang saya melihat sangat lucu, saya suka belai-belai bulunya, kasih makan ya. Tapi suatu hari itu ya saya melihat ayam yang saya kasih makan, yang saya suka itu dipotong gitu loh. Kemudian darahnya itu berceceran di mana-mana, ayamnya itu stager ya, lompat-lompat. Kemudian setelah tidak berdaya, dimasukkan ke mesin untuk diputar-putar ya, bau sekali ya.
Nah, dari saat itu timbul ya rasa cinta kasih yang ada di hati saya ya. Saya tidak pernah lagi makan unggas ya, segala jenis unggas dari sejak saat itu. Nah, jadi kembali lagi ke cerita function yang waktu saya lakukan sebelum masuk Seci, saya berpikir seharusnya kalau saya ingin function itu ya semuanya itu bersumber dari hati kita ya, yaitu cinta kasih ya. Jadi function itu yang terbaik adalah dengan tidak memakan ya, tidak memakan lagi hewan-hewan tersebut gitu loh. Seperti cerita waktu saya kecil untuk tidak lagi makan segala jenis unggas. Jadi betul ya yang dikatakan Master ya. Kalau kita ingin function itu bukan dengan melepas mereka ke alam saja, tetapi juga ya tidaklah lagi memakan mereka. Nah, jadi Master itu selalu banyak yang mempunyai metode terampil untuk menyadarkan kita ya. Sebenarnya ada satu hal lagi yang paling penting ya, yaitu function woman ya, dan function parent ya. Itu yang juga salah satu yang paling mulia. Nah, jika misalnya ada yang melukai kita, menyakiti kita, mungkin ya kita mempunyai kuasa atau berkesempatan untuk bisa balas dendam, ya, menyakiti mereka kembali, ya, mungkin double, triple, 4 kali, 5 kali ya. Ada yang sampai mungkin menggunakan pihak ketiga untuk melakukan balas dendam ya. Tapi ya, function yang terbesar adalah melepaskan musuh kita, melepaskan orang-orang yang menyakiti kita, melepaskan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Itulah salah satu function yang paling mulia ya, yang paling tinggi yang bisa kita lakukan, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Itulah yang bisa kita lakukan untuk selalu membangkitkan cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Kan ya, sesiang ya. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kan sangat bagus. Ini apalagi poin terakhir ya, function terhadap musuh kita ya, seperti ya itu artinya function terhadap diri sendiri. Itu banyak orang yang sulit melakukannya ya. Kita mungkin pernah ditipu ya, pernah dibuat sesuatu yang mencelakai kita. Apalagi kata tadi Amir sesiung risk management ya, tagihan ya. Jadi itu musuh kita yang hidupnya seharusnya mampu melunasi sesuatu yang hutang kepada kita, tapi kita function, kita tidak membencinya, tidak menuntutnya, ya seperti itu ya Leo sesiungnya. Jadi ini poin terakhir ini saya catat ini sesiung. Jadi ya, memang bagus sih. Bagus sekali ya, yang terakhir ini, wah, jarang mendengarnya. Kemudian Amir sejauh bagaimana dengan ini ya, sharing berikutnya. Saya lihat ada Sally Wijaya Suci ya. Bagaimana kalau kita undang, ini sharing dari Sally Wijaya Suci. Saya suka sekali ya dengarnya ya. Bagaimana tentang 2 cerita ini, apakah ada salah satu yang bisa Suci sharingkan? 感恩师兄，早安，早安，感恩上人。Itu semua yang di sharingkan udah bagus. Betul, function itu ya salah satunya memang function itu sangat banyak orang yang masih keliru. Walaupun kadang gini loh, kita kasih tahu, lu nggak makan, jadi intinya orang bukan nggak tahu juga, nggak usah function, oh gitu ya, vegetarian aja. Tapi karena udah entah tertanam, entah karena melekat, tetap melakukan, tetap nggak bisa vegetarian. Jadi memang nggak gampang ya. Itu semua udah di-sharingkan sesiung. Kan-en ya. Maaf ada telepon saya, nanti baru lanjut ya. Kan-en. Sally Suci. Ini sebetulnya Sally Suci itu duta vegetarian ya di seluruh Indonesia. Mungkin pun
Oh, benar ya. Jadi topik hari ini kebetulan Sisyong Indra Ada feel-nya. Padahal saya tidak tahu. undang, apa ya kan? feel-nya. Mungkin sambil menunggu kita undang satu lagi yang dari Medan ya. Mungkin Roslina Yun ya. Roslina Yun Sece berkenan ya sharing dengan kita. Saya juga suka mendengar Roslina Sece sharing ya. Dia sering di lapangan juga ini. Tentang anak yang pernah dia bantu dulu kecelakaan. Saya masih ingat dia sharing di itu ya, Jingse Susien di Jalan Jati loh. Amir Sejong dia sempat sharing bagaimana anak yang melanggar ya, dia sempat melihat dia bantu. Bagaimana Roslina Yun Sece, boleh sharing-sharing dikit buat kita semua? Ya, Sece ini sangat menginspirasi di misi amal Sisyong. Oh ya. Dan juga sering membagi resep-resep vegetarian. Ini dia. Menu-menu vegetarian gitu kepada siapapun supaya bisa mengajak orang lebih banyak untuk bervegetarian. Ini Roslina Yun Sece. Apakah masih di partisipan leluasa untuk sharing? Masih ada di partisipan ya, masih ada. mungkin. Amitofo, Sisyong Sece. Datang. Sisyong lagi sibuk ya, nggak bisa sharing bentar ya. Ini ada urusan. Ya, tadi Sisyong. Kanan Sece. Ya, waktu masih banyak ya, Sisyong. Ya, kalau Sisyong ini masih ada 113 partisipan. Ya, masih banyak seharusnya. Mungkin ada yang berkenan sharing ya. Saya lihat ini sudah lama nggak muncul ya, Sisyong. Rosninia Sece ya. Rosninia Sece dari Utara 2. Mungkin berkenan sharing hari ini tentang ibu loh, ibu dari binatang tadi, monyet yang ditembak gitu ya. Itu saya yakin itu banyak Sece-Sece pasti terharu ya, terinspirasi. Mungkin Rosninia Sece berkenan sharing dengan kita. Mumpung waktu ya. Rusninia Sece ya. Ya, silakan ya Rusninia Sece. Dari Utara 2, Angke. Tadi saya masuk juga. Maaf ya. Kedengaran nggak ya suara saya? Jelas Sece. Oh, ya. Memang saya tadi memang agak telat ya. Jadi sebenarnya sih nggak semua ceritanya saya lihat jelas ya. Cuma memang semua makhluk itu kita harus anggap setara ya. Jangan berpikiran bahwasanya itu makhluk kan memang diciptakan buat kita makan ya. Tapi kayak seperti kisah-kisah sebelumnya juga ada ya. Yang potong ada karmanya, yang makan juga ada karmanya. Jadi jangan berpikiran bahwasanya kita toh udah disediain, jadi kita nggak ada salahnya. Justru karena kita suka, makanya orang sediain ya. Terus yang tadi yang kisah yang yang tembak gitu ya, dia merasa sangat semacam penyesalannya. Jadi kita kalau melakukan sesuatu itu jangan sampai membuat kita merasa menyesal ya setelah udah melakukannya. Jadi sebelum melakukan itu ada baiknya kita berpikir ulang. Terus yang tadi Amir Sisyong juga ada bilang ya, kita Amir atau Indra Sisyongnya, kita memakan orang juga merupakan salah satu kita fungsinya. Jadi membuat diri kita juga merasa lebih enak dan juga membuat orang yang kita itu juga kita merasa dendam sama mereka ya. Itu saja Sisyong, Kan-en ya. Maaf gak bisa sharing banyak, kebetulan juga lagi. Kan-en Rusninia Sece. Rusninia Sece, boleh saya minta pendapatnya sedikit Sece?
Ya boleh Sisyong, kenapa? Begini ya, kebetulan pada hari Minggu yang lalu ya, saya ada mengunjungi satu panti asuhan, tapi ini bukan dalam acara kegiatan suci ya. Jadi itu ada di daerah Pantai Labu ya di Sumatera Utara. Jadi panti jompo ini sebetulnya panti jompo tersebut ya. Di sampingnya ada ternak ayam ya. Jadi saya juga nggak perhatikan ya itu ternak ayamnya itu ngambil telurnya atau ngambil dagingnya ya kan. Jadi saya berpikir gitu ya. Ya, tentunya ternak ayam tersebut ini adalah untuk membiayai ya untuk panti jompo tersebut. Ya, kalau boleh saya minta pendapat seperti apa ya kalau ada ternak ayam di samping panti jompo tersebut yang untuk membiayai pengeluaran lah panti jompo tersebut saja. Itu panti jomponya maksudnya Kristen atau bagaimana? Atau Buddhis? Panti jompo tersebut Buddhis karena di sampingnya juga ada vihara ya. Ada vihara ya. Ya kalau ada vihara sih kita boleh, maksudnya kalau saya pendapat sih kita boleh jelasin. Tapi kalau mereka mau terima atau tidak kita nggak bisa paksa ya. Jadi semua itu ada jalinan jodoh, kita juga nggak bisa melarang ya. Jadi suyen aja. Kita udah jelasin mau terima atau tidak itu terserah mereka. Jadi kan untuk cara untuk pembiayaan juga masih banyak cara ya, bisa tanam sayur atau apa ya. Tapi kalau mereka merasa lebih gampang ternak ya kita juga nggak bisa paksa. Kalau itu pendapat saya, tiap orang kan punya pendapatnya beda-beda. Kanannya. Ya, kanan ya suci ya. Jadi ya memang suyen ya, kita istilahnya jodohnya gitu ya. Tapi sih saya hanya melihat gitu ya, saya hanya mengamatin. Ya, jadi ya supaya inilah yang saya sharingkan ini supaya saya diamkan itu dalam arti ya di momen itu saya diamkan, tapi di momen yang lainnya ya saya mengajak Sisyong Sece untuk sharing bersama ya. Kanten ya, ini ya Sece. Oke, lanjut Sisyong mau kanten ya. Lanjut Sisyong. Mari ya, case tadi ya, kami Sisyong. Memang makanya tadi disebutkan pikiran setiap orang berbeda-beda. Jadi pendapatnya, kadang momennya, pendidikan semua mempengaruhi. Kalau kita tiap hari mengikuti belajar Dharma ya, saya sendiri memetik satu pandangan hidup ya. Kita lihat kita hidup di dunia, berteman dengan sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebenarnya apa yang kita terima ya, baik nasihat, pandangan hidup, agama kan banyak yang bukan hanya Buddhis ya, tapi kita kan belajar yang dari agama Buddha. Itu kadang kita tidak bisa mengatakan satu pandangan itu benar untuk seluruh orang ya. Jadi sebenarnya di dunia itu kita cari itu keseimbangan. Saya lihat bukan hanya function terhadap binatang ya, pemakaiannya menjaga bumi. Saya pernah sharing dengan Taiwan ya, saya tanya listrik itu gimana? Listrik kan merusak bumi ya, baik dari tenaga angin ataupun panas bumi yang paling efisien juga sama. Itu sudah dibuktikan saintis ya. Tapi yang menikmati kan semua orang. Lantas pelajar lah, bahkan di vihara atau di kelenteng semua pakai listrik ya. Kalau dianalogikan dengan jual ikan di pasar ya, bukan hanya yang menangkap yang dosa ya, yang jual juga, yang makan juga. Lalu listrik bagaimana? Nah, pastikan ada jawabannya. Seperti kita pakai ini gadget ya. Gadget kan juga makin banyak diproduksi kan pasti memakai sumber daya bumi ya. Tapi kita pernah dinasihati Sangden bahwa kita memakai dengan bijaksana. Jangan 1 tahun ganti 3 kali ya. Jadi kita usahakan yongjiu de yongfa ya. Jadi kita harus bijaksana. Tapi apakah itu suatu keseimbangan? Kita juga pikir lebih jauh. Contohnya baju. Kalau kita semua seperti ini, mungkin banyak pabrik tutup ya. Terus mereka bagaimana cari makan?
Oke, tanam sayur juga apakah cukup luas? Kalau semuanya di dunia ini semua makan sayur, tapi apakah juga semua makan hewan? Bagus. Sepertinya kita hidup di dunia ini selalu diombang-ambing ya, satu pikiran. Tapi saya lihat selalu setiap dari organisasi ataupun sampai suatu negara, kalau pimpinan negara itu bagus, mereka selalu memberikan terbaik kepada rakyatnya ya. Jadi apa yang perlu dia kembangkan dari sumber daya di negaranya, dia kembangkan. Nah, contohnya di kita sini kan juga kembangkan seperti sekarang kan nikel ya, tembaga, gimana supaya diproduksi finish good-nya di sini. Kemudian juga apa ya, CPO segala macam. Tapi pada saat dia kembangkan juga ada merusak ya. Jadi selalu ini bola-balik, ini keseimbangan. Jadi saya pikir kita makan atau pakai itu paling penting kebijaksanaan yang bermuara dari suatu keseimbangan yang kita pandang ya. Contohnya kita kadang oke, vegetarian, tapi kita juga pakai sepatu kulit kan. Kalau kita sampai di rumah buka lemari kan nampak tasnya bagaimana. Mungkin tasnya kita bisa kesampingkan bagaimana dengan listrik, bagaimana dengan yang lain, tapi tidak semuanya kita strict pada seperti satu prinsip ya, harus seperti kehidupan yang kita mau. Selalu kita tidak bisa membuat itu ke titik nol ya. Sehingga kita diajari bagaimana menyikapi pemakaian konsumsi sesuatu dengan bijaksana, jangan berlebihan. Jadi artinya apapun yang kita konsumsi, baik pakaian, listrik, makanan, itu kita mencari keseimbangan. Saya rasa kita selalu belajar keseimbangan ya dari waktu ke waktu. Ya, Sesiong bagaimana dengan, mungkin ada yang lain bisa sharing, mungkin tadi Sece bisa tampil lagi ya tadi. Oke, Sesiong silakan. Benar ya, Sesiong, mengenai keseimbangan ya. Jadi keseimbangan ini tentunya kita juga menyadarinya ya. Cuma kadang-kadang ya keseimbangan ini kan seperti bulatan ya, lingkaran ya. Ya kadang kita di atas, kadang kita di bawah ya. Jadi sewaktu kita di atas, kita berusaha itu ya, kita di atas itu ya berbuat sesuatu yang bermanfaat ya bagi lingkungan kita gitu. Ya kan? Jadi ini namanya keseimbangan ini adalah roda. Roda ini pasti berputar gitu. Cuma kecepatan putaran inilah yang kita usahakan untuk kita kendalikan. Sewaktu dia turun, ya maunya dia turunnya cepat gitu ya kan. Turunnya cepat, jadi dia sudah cepat kembali ke atas gitu. Nah, ini bagaimana kita mengendalikan keseimbangan ini, itulah yang coba kita pelajari ya dari ajaran-ajaran dari Master, ajaran-ajaran dari Buddha gitu. Ya, jadi makanya di sini juga saya di host ada tampilkan ya mengenai pandangan hidup setiap orang berbeda-beda ya. Jadi ini suatu arti yang perlu kita resapi bersama ya. Jadi tidak ada benar, adapun tidak ada yang salah ya dalam hal segala sesuatunya. Nah, jadi memang ya gimana Sesiong? Ini kita masih ada 30 menit. Ya, kita harap nanti ada yang bisa sharing ya. Sharing itu dharma. Ya, mungkin berbagi. ada sharing keseimbangan dari sisi lainnya ya. Kita juga ingin dengar. Kadang kita mencapai satu keseimbangan itu seperti satu pandangan hidup ya. Saya kadang-kadang juga memikirkan seperti keluarga yang anaknya itu berbisnis di bidang misalnya games ya. Pada saat anaknya kecil, main game itu selalu dilarang orang tua ya. Tapi pada saat dia menginjak remaja masuk ini, kemudian lulusan uni, nah bidang usahanya di bidang pengembangan games untuk anak-anak ya. Nah pada saat dia mempunyai penghasilan yang bagus, orang tuanya sudah diam. Kan tidak, kalau dipikirkan tidak salah ya. Jadi keseimbangan setiap hidup orang itu berbeda-beda pada saat dia remaja, anak remaja, atau kita udah jadi orang tua.
keseimbangan pandangan hidup kita pada saat kita sekolah, ya ambil sejengan sama hari ini. Ya. Jadi keseimbangannya memang sangat rumit ya, kadang-kadang rumit sekali. Saya melihat kadang ada Sisyong suci yang dicuci juga ya, tapi saya nggak berani apa ya. Saya melihat itu kadang mata pencaharian itu tidak sejalan dengan dicuci, tapi kita nggak bisa komen. Itulah hidupnya. Jadi saya pernah sharing ke Taiwan juga di Bali ya. Ya contohnya lah itu restoran pemiliknya non vegetarian. Masih makan ya semuanya, tapi dia jual makanan VG. Nah itu masih oke ya. Tapi ada yang juga pemiliknya itu vegetarian, tapi dia jual non VG. Nah itu sampai-sampai itu apa ya, sufu ya. Dia bilang kayaknya nggak ada, padahal ada loh. Jadi dia vegetarian, tapi apa yang dia bisnis itu non VG. Itu ada, karena satu suaminya itu non VG. Dia bisa kerjakan, istrinya VG. Tapi itu fenomena aja lah, bukan kita mencari solusi ya. Sulit sekali. Jadi memang keseimbangan, dia butuh. Ya. Saya melihat ada juga mata pencahariannya adalah bisnis investasi. Dia seorang marketing di investasi. Kita tahu investasi itu tidak terlepas dari mengharapkan sesuatu yang muluk ya, seperti judi juga ya. Tapi itulah pencahariannya. Oke, Susiang, mungkin ini Sally sudah comeback ya. Silakan Sally Wijaya Suci. Karena Sorry, lupa pencet ini. Kanan Sisyong. Iya, jadi comeback. Ini menurut saya hidup ini di dunia ini semua itu kalau dari Yupi Ciu Yuli ada positif pasti ada negatif. Yang penting saya belajar ya, kita nggak bisa lihat cuma misalkan orang nggak vegetarian kayak itu tadi Sisyong bilang ada di nggak usah jauh-jauh di sini ada itu dia vegetarian, istrinya vegetarian, suami dan anak tidak. Tapi kita bilang, Yupi ya, kenapa dia lakukan? Dia buka restoran itu Japanese non-VG, tapi ada VG-nya. Kenapa dia lakukan? Ya, satu dari sisi ekonomi. Tapi kalau kita lihat, mungkin dari situ pelan-pelan suami karena dia kreasi terus. Dia kreasi terus bagaimana supaya ada makanan Jepang yang enak. Satu hari siapa tahu ya, kalau tidak dia lakukan, dia punya menu juga pelan-pelan tambah yang vegetarian. Siapa tahu ya, kayak gadget juga Sisyong. Kita bilang itu xiaohaonen, tapi di ada site itu paperless, kayak kantor sekarang paperless kan, mana sebenarnya lebih ini. Dulu nggak pakai komputer, tapi kita semua print. Saya dulu pernah kerja di airline, di Singapore Airline, itu tiket di print loh, tulis pakai tangan dan berkopi-kopi. Ada 4 kopi itu, kalau masih ingat yang umuran kita dulu tiket itu. Sekarang paperless di gadget kita dengan gampangnya. Ya, apalagi sekarang sudah QR code semua. Jadi itu Yupi, itu satu paket dah. Saya suka bilang berkah dan beban itu satu paket Sisyong. Mau naik gaji, berkah. Pasti kerjaan tambah. Menderita. Berkah dan beban itu satu paket. Jadi jangan harap cuma berkah. Kayak orang bisnis, omsetnya bagus, ya bayarlah pajak lebih, pasti pajak lebih banyak. Biasanya bayar 1 juta, sekarang harus 2 juta. Bukan buan gitu loh. Jadi itu semua kalau kita sadar dunia ini ada Tuhan dan hantu, itu gampang. Kita lihatnya yang positif aja. Apapun saya berusaha belajar melihat positifnya. Kayak wihara tadi, dia pelihara. Kita back lagi, sedangkan Buddhism tidak ada mutlak harus vegetarian, tidak ada di Buddhism ya kan. Kayak yang di sana di Xinjiang itu ya mereka
nggak tahu dari awal mula. Kalau kita mau telusuri lagi, memang awal sekali Buddha juga tidak vegetarian. Bayangin ya, dulu zaman berapa, 2000-an tahun yang lalu, saya bayangin ya, makanan apa variety-nya gitu banyak. Ada spaghetti, ada tahu, ada apa. Pasti mereka cuma ada chongsen. Jadi hidup berdampingan. Kadang kita makan mereka, mereka juga melukai kita. Itu kayak circle of life itu saya sangat suka. Katanya dulu kehidupan begitu. Kadang mereka juga makan kita juga melukai mereka, perlu untuk dimakan. Tapi itu nggak ada iwang ya. Mungkin orang dulu membunuh itu kayak Buddha. Saya yakin beliau juga nggak vegetarian awalnya. Maaf ya, bukan nggak usah vegetarian. Maksudnya Buddha itu makan, seandainya nih berandai makan harus berburu untuk ngenyangin perut, melangsungkan kelangsungan hidup aja, bukan iwang. Nah, bukan daging itu enak loh. Kalau nggak ada orang kan gitu, nggak makan daging lebih baik saya mati katanya. Ada loh gitu Sisyong. Jadi mereka nyawa dia lebih nggak penting, lebih penting iwangnya itu yang bahaya. Jadi kalau saya kayak gitu ya kita juga puhausuo lah ya, yang wihara itu. Sekarang gini, dia tinggal jawab, oke, saya tutup. Memang kita bilang bisa kaihang ya, mudah nggak? Sekarang kita sendiri deh, udah bisnis ini mau kaihang mudah nggak? Belum tentu, ya kan? Terus nyawa begitu banyak orang, kelaparan bagaimana? Ya ini semua kembali kalau kita jodoh lah ya. Semoga yang bisa, saya belajar ada satu Rinpoche di Bhutan, waktu kita ke India, sepanjang mau ke Virtual Peak itu, Gunung Nazar itu banyak sekali pengemis di tangga itu duduk. Dia bilang sama kami, jangan kasih uang, gitu. Satu, karena bahaya. Kalau lu kasih satu, nanti diserbu. Kedua, dia sambil jalan tuh tas kepala mereka, doain aja. Maksudnya dia akan lebih baik. Laise, dia doain deh, dia touch kepala mereka semua. Dia nggak mau kasih uang. Gitu. Jadi mungkin kita belajar, kita doain deh yang huixiang, semua orang yang bisa, yang lebih baik lagi. Siwang dunia semakin baik. Kanan Sisyong itu aja. Pokoknya beban dan berkah itu satu paket aja kita harus terima. Kanan ya Sisyong, Caan. Kanan Sherry Wijaya Sherry, ini sharingnya sangat luar biasa ya. Berkah dan beban itu satu paket. Memang betul loh Suci. Saya melihat teman saya bisnisnya juga semakin maju, buka cabang di mana-mana ya di Indonesia. Padahal di cabang di Medan aja sudah sangat bagus saya lihat ya, lebih dari cukup. Tapi karena dia ingin buka cabang, bisnis kan berkembang ya. Sehingga sampai 5-6 kota di Indonesia. Tapi pada satu titiknya, itu kita kan tahu ya, tidak ada orang yang mendapatkan uang untuk kita ya. Setiap kepala cabang itu kadang-kadang ada problem ya. Sehingga dia sangat stres, sibuk, sampai suami istri satu ke A, satu ke kota B. Bayangkan orang yang sangat lebih dari cukup orang kaya, tapi dia harus traveling sampai ke pelosok, sampai ke Kalimantan, Sulawesi, naik pesawat sampai sana, turun naik bus 10 jam, bayangkan. Jadi sebenarnya itu beban yang sangat beratnya. Apakah dia lebih makmur atau enggak? Maka antara pekerjaan dengan stres itu harus diseimbangkan. Kembali lagi tadi kehidupan itu adalah penuh dengan masalah keseimbangan ya. Amir Sisyong, saya pernah cerita ke teman ya. Dia membuat satu proyek, buat visibility study. Lantas dia kan ada pengambilan dana ke bank, kemudian segala macam dia buat sangat bagus. Katakanlah real lah, nggak ada bohong-bohongan ya. Nah, nanti ini return on investment-nya sekian tahun katanya dapat. Saya tanya, kamu banyak kali bisnisnya sudah, saya lihat waktunya sudah sangat tertarik habis ya. Saya tanya, ada satu cost yang kamu belum masuk. Dia bilang apa? Stressness, saya bilang. Can you overcome the stressness?
Kamu bisa atasi nggak, saya tanya. Itu bukan angka loh, saya bilang. Memang sangat profitable ya, tapi apa yang kamu dapat saat ini itu, kamu waktunya sudah habis, saya bilang. Sangat apa ya? Nah, dia apa ya, tercengang ya, dia diam, dia nggak bisa jawab saya. Saya tidak tahu akhirnya proyeknya jalan atau enggak. Jadi ya, mungkin setiap kali kita membuat satu keputusan terutama dalam kehidupan ada bisnis ya, ingat stres itu jangan lupa dimasukkan. Oke, Iya, stres. silakan Amin Susyong. Jadi begini ya Susyong ya, tadi saya menggarisbawahi ada positif dan ada negatif ya, itu semuanya beriringan ya. Jadi kan seperti kita jadi moderator ya Susyong ya. Jadi kita juga ini ya, maksudnya dengan Susyong Sece itu ambil positifnya gitu, buang negatifnya, APBN gitu. Ya, ambil positif, buang negatif gitu ya. Dan juga tadi juga ada beberapa Sece tadi ya bilang baru belajar ya untuk sharing ya. Jadi sharing ini juga seperti kita ya, moderator itu bukan hanya positif aja, kita juga kadang-kadang sharingnya juga ada yang kurang positif ataupun negatif ya dibuang aja. Jadi yang belajar sharing itu juga nggak masalah gitu ya, kita sharingkan ya, kita coba belajar bersama-sama. Oke, ini Linda sudah raise hand. Susyong, Ya. maaf boleh tambahin. Jadi konklusi Silakan, dari itu semua, saya kembali berpikir mungkin satu aja, timbul rasa syukur aja. Seperti saya positif kemarin, saya sangat bersyukur. Kalau saya nggak positif, saya nggak terbang kemana-mana. Karena udah positif, merasa ada imun dan ya itulah ya, pikiran nggak tahu benar nggak. Tapi saya sangat bersyukur saya positif hari itu. Jadi sebenarnya kalau apapun yang negatif terjadi, kita kalau ada rasa syukur di dunia ini, semua masalah timbul karena tidak bersyukur aja itu Susyong. Itu aja kanannya. Ya, kangen ya, Suci ya. Jadi memang kita setiap detik ya, kita selalu dipenuhi rasa bersyukur. Jadi kita juga ya kadang-kadang kan kita kangen itu sebetulnya bukan berterima kasih ya. Jadi kita itu bersyukur ya terhadap apa yang kita jalani sekarang ini. Oke, ini juga kangen ya, Linda Suci sudah raise hand, silakan Linda Suci sharing bersama kita. Kangen. Pagi dan kangen kedua moderator ya, satu Amir Susyong dan Enda Susyong. 感恩上人说故事，感恩semua Susyong sejak pagi, semua Susyong saling bersuka cita ya, sama-sama menghidupkan Om Dharma. Dari dua cerita ini kita bisa, yang saya dapat ya adalah kita terakhir sebagai manusia. Sebenarnya manusia itu memiliki perasaan dan cinta kasih. Jadi perasaan dan cinta kasih kepada semua makhluk lain. Kita bukan hanya sayang ya, hanya peduli sama keluarga kita. Dulu belum masuk yang setiap wanita selalu mempedulikan keluarga sendiri. 自己的家庭 ya, keluarga sendiri harus menjaga dengan baik-baik ya, sama suami, sama anak, sama saudara ya. Kita tidak, sebelum masuk situ tidak pernah melihat ya, tidak pernah mendengarkan, tidak pernah turun ke lapangan, kita bisa melihat ya, rupanya masyarakat itu banyak ya yang menderita. Jadi ajaran Buddha kita, saya berterima kasih ya, ada misi-misi, ada Cici, ada misi-misi untuk kita bisa kerumunan orang banyak, kita bisa melihatnya. Ajaran Buddha mengajarkan kita melihat kesusahan orang lain, ya, melihat penderitaan orang lain. Kadang diri kita itu merasa kita bisa menyadari bahwa ada ya orang yang menderita ya, ada orang yang sakit, ada orang yang kesusahan, ada yang orang yang
pokoknya stres gitu ya dengan kehidupan mereka gitu. Kita benar-benar bisa merasakan betapa syukur ya kita bisa hidup dalam keluarga yang sehat ya, masih bisa bergerak ya. Jadi dari situlah kita bisa belajar gimana kita untuk bersumbangsi pada semua orang, pada orang yang membutuhkan. Di dalam sisi ajaran Buddha mengajarkan kita harus membantu mereka yang dalam kesusahan, ya, dalam segala posisi ya, dalam segala segi. Kita bisa melihat ya dari dua cerita ini supaya dua cerita ini kita bisa membangkitkan suatu cinta kasih. Kita cinta kasih pada ada ya ketika kita membangkitkan suatu momen liangxing di luar dari segi ajaran Buddha ya, mereka yang belum pernah ya di luarnya yang belum pernah merasa ya ketika membantu seseorang itu ya, dia belum mengerti apa itu perasaan, belum mengerti apa itu kasih sayang itu. Mereka itu sama sekali tidak mengerti ya, tidak ada perasaan ya bahwasanya kita sudah membantu mereka ya. Jadi seenak aja, sesuka hatinya aja mereka ngomong ya. Kita membantu mereka memasukkan barang-barang ya, contohnya ya. Padahal kita kasih dia kredit ya, membantu mereka ya. Kita tidak ada jangkanya, tidak ada jangka waktunya. Tetapi mereka itu perasaannya itu sudah menjadi milik mereka ya. Nah, itu yang kita bisa menjadi suatu perbedaan dua sisinya. Jadi ini adalah tergantung pada pola pikir ya dan pandangan seseorang ya. Ini yang kita benar-benar kita sudah mempelajari ajaran Buddha, kita benar-benar harus mengerti ya. Kadang-kala melihat semua orang itu baik, semua orang itu bisa dipercayai. Tapi kadang-kala kita melihat manusia itu kadang ada baiknya dan juga ada kadang yang negatifnya ya, ada yang positif dan juga ada negatifnya. Jadi semuanya tergantung pada hukum karma juga. Ya, jadi kita bisa melihat. Tapi kita jangan lupa ajaran Buddha mengajarkan pada kita setiap pola pikiran, setiap dari perbuatan kita itu adalah selalu berputar ya di dalam samsara ya, di dalam lingkaran kehidupan ya, tunimba lahir, itu saja sih keadaan semua susah. Ya, Kang En ya, Windu sudah berbagi dengan kita. Oke, ini ada Suryanto Susyong ya, ini mitra Rajik saya di Censane ya, saya banyak belajar ya dengan Suryanto Susyong dan sudah lama ya nggak mendengar. Ini Suryanto Susyong atau Puspa Secie ya, silakan. Ya, Cawan Amir Susyong. Susyong. Ya, Amir Susyong, siapa? Satu lagi siapa? Indra Susyong. Ya, sebelumnya Kan En Sanjen Jangguse ya. Ini sama Amir Susyong sama Indra Susyong Painin dulu deh, Kyonghi dulu deh. Ini masih. Ya, jadi kita ya tahun ini mudah-mudahan Susyong-Sesye semua juga dalam keadaan sehat, senang, bahagia, dan juga setiap hari mendengarkan sharing dari master ya. Jadi bisa membangkitkan semangat kita dan juga kebijaksanaan kita bisa bertambah ya. Seringin praktek kita dicuci. Jadi hari ini saya sudah banyak
mendengarkan ya sharing-sharing dari Sesung Suci. Memang betul ya. Kita hari ini sebenarnya sedang mendengarkan Pak Centau ya. Jadi ada pandangan, ada pikiran, terus ada perbuatan ya di sini dan sebagainya ya. Tapi pandangan setiap orang kan berbeda. Kita hari ini, saya tadi sangat tersentuh juga ya. Tadi Aini Suci melihat dari Akra sama anak Kera pada saat mau jatuh itu ya, saya juga sangat tersentuh ya. Jadi ini juga membuat kita merasa tuh betul-betul dunia hewan ada suka dukanya ya. Tapi sebenarnya dunia manusia sama dunia hewan apakah jauh? Saya merasakan cuma ada batas garis aja ya, karena wujudnya berbeda aja ya. Tapi setiap orang punya perasaan itu ya. Jadi tadi melihat dari ini, saya justru lagi bertanya ya, Sesung Suci. Sesung Suci tadi mendengarkan kata-kata master yang tersentuh atau melihat gambarnya yang tersentuh. Ini ada dua hal ya. Kalau andai kata master tidak menceritakan kondisi pada waktu itu antara Kera sama anaknya sedang terakhir ya untuk melepaskan tangannya dan ikatan batin emosional batin itu, bagaimana kondisi itu membuat kita mendengar itu betul-betul seakan-akan kita menyaksikan di saat itu ya. Master bisa menceritakan dengan sangat membawa perasaan ya, seakan-akan kita betul-betul menyaksikan kondisi itu ya. Kalau Sesung Suci perhatikan ya, itu betul-betul Master sungguh adalah seseorang yang sangat ya sensitif perasaannya ya. Tapi Master bisa menguraikan kepada kita. Coba kalau andai kata video itu diulang tanpa ada kata-kata ya, mungkin perasaan itu berbeda ya. Nah inilah keunggulan ya, adalah kebijaksanaan dari seorang master ya. Kita merasakan betul-betul kita dibawa di dalam perasaan emosional. Tapi akhir kata juga dari penyampaian kisah ini, sebenarnya master mau sampaikan apa ya? Kalau saya merasakan antara VG sama tidak VG, saya sendiri juga merasakan bahwa ada yang bilang, pertama kali saya merasakan memang kalau tidak makan VG gimana? Saya dari kecil sampai besar juga orang tua saya ya mensuguhkan itu ya. Dan kita makan aja tetap seperti itu ya sampai besar ya. Tapi setelah masuk Suci dan telah mendengarkan Master menyampaikan ya bahwa hewan ini juga punya dunia sendiri ya. Kenapa kita harus makan dia ya? Nah ini juga membuat saya merasa kita belajar ajaran Master juga ada CP-nya, ya, ada Zhui-nya, kan begitu kan. Nah, tapi sulit gak? Pasti semua ada jawaban sendiri. Ini ada satu cerita Master pada saat Master pertama kali ke satu kampung nelayan untuk membabarkan Dharma ya sama Siu Tao Hua. Itu saya sampai sekarang saya masih ingat ya. Karena ceritanya bagus. Jadi pada saat Master ingin menyampaikan tentang sila dan bervegetarian, Master masuk ke dalam itu harus menceritakan bagaimana tidak membunuh. Sedangkan kehidupan mereka adalah nelayan. Susah gak Sesung Suci? Tidak mudah ya. Kata Master, kalau saya ceritakan tentang ini, mungkin mereka akan tidak bisa terima, akan menjadi beban mereka. Akhirnya bisa-bisa kita diusir dari sana. Jadi hal ini Master juga sangat bijaksana ya. Jadi Master menyampaikan dalam bentuk cerita. Nah, tapi bagaimanapun juga Master bilang, sesungguhnya karena murid-murid telah mengikuti saya sekian lama ya. Dan pada waktu itu Master belum punya panggung sendiri. Maksudnya belum mendirikan Suci ya. Tapi Master berjanji kalau suatu hari kalau sudah mendirikan Suci punya panggung sendiri, saya akan mengajak murid-murid untuk melakukannya. Dan juga murid-murid telah mengikuti saya begitu lama, tentu mereka bisa terima. Begitulah Sesung Suci.
Pertama, memang kita tidak memahami apa sih artinya bervegetarian. Tapi bervegetarian kalau tidak membunuh, kalau bagi saya pribadi sendiri, setelah saya ikutin training, saya mendengarkan anak sapi ya menguber-uber induknya yang dibawa mobil ya, menjauhkan dari anaknya ya. Itu ada perasaan itu juga ya, ada perasaan bahwa kalau seandainya kita dipisahin dari keluarga kita, bagaimana perasaan gitu. Nah itu yang membuat saya merasa ini juga salah satu dorongan ya buat saya sendiri, bahwa kalau kita tidak makan makanan hewani bagaimana? Apakah kita juga tidak bisa hidup? Ternyata perasaan itu membuat saya lebih yakin ya, bahwa dengan adanya rasa kebersamaan di dalam hidup ini, mungkin ya, bagi pribadi saya sendiri, saya akan merelakan ya. Jadi Huang Qi tadi tadi Sesiong siapa tadi? Ada yang menyampaikan ya, kita harus membebaskan diri kita sendiri ya. Jadi jangan sampai kita selalu harus terikat kepada hal itu ya. Toh ternyata zaman sekarang nih vegetarian juga jadi lifestyle ya. Jadi bukan hanya segolongan orang aja. Semua orang memilih hidup sehat ya. Jadi pola makan itu bisa dikreasikan ya. Bagaimana kita harus mensikapin diri, kita juga membebaskan perut kita dari kuburan hewan misalnya ya. Itu juga menarik ya. Saya rasa mungkin Sesiong Suci juga ada yang merasa terbebanin karena Master juga pernah cerita ya. Apakah seseorang yang masuk suci terus dia harus bervegetarian sedangkan di dalam keluarganya masih banyak yang tidak bervegetarian ya. Sedangkan kalau dia mau takutnya dalam keluarga juga ada terbebanin ya. Jadi sulit bagi dia. Nah ini juga menjadi pandangan ya. Pandangan hidup itu kan pilihan ya. Jadi setiap orang boleh memilih ya. Ada suci yang saya pernah dengar juga karena anaknya dia masih harus membiayai, akhirnya dalam kehidupan sehari-hari dia memang jual daging. Tapi dia berjanji kalau suatu hari anaknya sudah selesai kuliah dia akan melepasnya. Tapi saya pernah lihat suci ini setelah pakai seragam komite ya. Nah, apakah dia sudah melepaskannya? Mungkin saya rasa itu jawabannya. Sangat merasakan bahwa ajaran Master kadang-kadang kita juga kembali ke akar kita ya. Jadi memang tidak semua orang bisa terima langsung, tapi seiring waktu apa yang kita praktekkan di dalam lapangan itu bisa membuktikan bahwa sesungguhnya kita belajar sampai kita tidak tahu kita lagi dituntun ke arah mana. Tapi percayalah, Sesiong Suci kalau sering mendengarkan Singfasyang, jawabannya sudah ada di sini. Jadi kita bisa sama-sama maju ke Sang I Changlo. Saya rasa ini harus kita pahamin ya. Memang kita setiap orang adalah di dalam 5 racun itu masih ada ya di dalam diri kita ya. Ada Tanchen Ceman itu tidak bisa kita begitu langsung bisa melepaskannya. Tapi percayalah, kita semua sedang mengarah ke sana. Kenapa Master selalu mengatakan kewe busa? Kenapa Master selalu mengatakan kata busa itu? Sedangkan apakah kita datang ke dunia ini adalah kebetulan kita ketemu di sini. Ternyata jawaban Master juga sudah sering sampaikan ya. Oh, nomor berapa udah kembali. Oh, ini sudah ada di sini ya. Seperti contohnya Chai Tailing. Master bilang, oleh karena Chai Tailing ini maksudnya nikah sama orang Afrika itu karena cuci. Nah ini juga menarik ya, cuci ya. Jadi banyak hal yang di dalam lingkungan ini membuat kita tuh merasa ya karena jodoh kita lah. Kita ada ikrar, mungkin ikrar awal itu yang membuat kita sama-sama menjadi watching di sini. Saya rasa hari ini betul-betul menyadarkan kita ya. Ada satu hal yang menarik lagi Sesiong Suci.
kenapa ada satu ekor anjing, ya majikan meninggal, dia memperoleh hartanya. Pernah dengar ya Sesung Suci ya? Nah, itu diurus oleh pengacaranya. Nah, itu saking si hartawan ini tidak ada keluarga, akhirnya semua hartanya diwariskan kepada seekor anjing. Luar biasa ya Sesung Suci ya. Mungkin Sesung Suci pernah mendengarkan itu. Apakah itu bukan karena jalinan jodoh? Ada masa lalu. Kita harus percaya itu. Memang sulit untuk mempercayai sesuatu yang tidak terlihat dan kelihatannya di luar logika ya. Ya mungkin Indra Sesiong sering membahas soal logika ini. Tidak semua orang bisa memahami logika itu. Ya. Tapi kalau tanpa logika apa itu tidak nyata? Ternyata dengan cerita aja kita bisa dapat ya. Kata filsuf dulu ya, I Ching, dia pernah bilang sebenarnya peristiwa itu tidaklah penting, tapi respon dari peristiwa itu adalah segala-galanya. Nah, I Ching pernah mengatakan hal itu. Saya rasa kita setuju ya. Apapun itu, misalnya contohnya suatu kebakaran. Kebakaran itu sudah terjadi, tapi respon dari kebakaran itu setiap orang berbeda. Ada yang bilang, waduh harta saya habis semua. Ada yang bilang, ada berapa sih sisa yang masih ada, yang masih tertinggal. Itu pandangan loh Sesung Suci. Berbeda ya. Ada yang berpandangan positif, ada yang berpandangan negatif. Tapi tentu kembali kepada hati kita masing-masing. Bagaimana setelah mendengarkan Dharma, kita lebih bisa terima, lebih bisa bersabar, dan akhirnya kita sendiri yang menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Gitu ya, kembali Sesung Suci. Kan Indra Suci, Indra Sesiong dan Amir Sesiong, kan entak ya Amitofo. Ya, kangen ya sharing dari Tan Suryanto Sesiong ya. Memang itu logika, respon ya. Memang kita mencari uang penting ya, tapi lebih penting lagi bagaimana cara menggunakannya. Kita tadi mendengar ya Tan Suryanto Sesiong sharing ya. Kebakaran sudah terjadi, bagaimana meresponnya. Ini waktu juga ya, tapi saya ingin menambahkan itu ada yang tadi Master ke kampung nelayan ya, dan juga tentang seorang suci yang menjual daging ya. Saya juga teringat cerita di Dai TV ya, serialnya itu ada seorang suci yang sangat hebat dalam mengumpulkan donasi ya. Kadang kita kalau kumpul 60 aja kadang awalnya susah ya, tapi dia ribuan, di desa kecilnya dia ribuan. Tapi seiring dengan waktu, dia terakhir sudah mencapai ya dia bisa dilantik sebagai komite ya. Tapi apa daya, dia seorang penjual daging babi, sehingga terhambat di situ. Dia menangis, kemudian semangatnya untuk mengumpulkan donasi jadi turun ya, seperti terhenti. Nah setelah ada mungkin ada perombokan di dalam suci. Akhirnya yang bersangkutan yang suci itu dilantik ya, Sochen juga, walaupun dia masih sebagai pedagang daging babi ya. Tapi di akhir cerita ternyata dia sudah kaihang ya. Dia mempunyai kesempatan lain, bisa mata pencaharian yang lebih baik. Dia pun meninggalkan bisnis daging babi tadi ya. Jadi ini memang perlu waktu. Oke, Amir Sesiong, silakan. Ya, kangen ya semua Sesiong Suci yang sudah mengikuti ya Singkat Siang dalam Master bercerita dan juga sharing-sharing bersama kita ya. Dan juga akhir kata ya Sesiong Suci ini ada satu kata Master bercerita ya dalam bahasa Inggris ya, a wasted day is worthless than a meaningful second. Satu hari yang sia-sia atau terbuang ya, itu kurang bermanfaat dari satu detik yang bermakna. Jadi, biarpun apa yang kita sharingkan itu ya satu patah kata ataupun hanya ucapan selamat pagi, itu juga sangat berarti untuk kita semua. Dan Sesiong Suci. Ya, oke. Untuk Sulfas yang pagi ini sampai di sini, marilah kita bersama-sama wensing ya. Sesiong Suci, Qing Qi Li. 请合掌，
向佛菩萨及善人行三温馨礼，温馨，再温馨，善温馨，是不是姐？阿弥陀佛。祝福大家，阿弥陀佛。感恩大家，祝福大家，明天见。明天见。明天见。